Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Saya masih ngobrol juga sama Mas Soleh melalui aplikasi Zoom. Tadi ada yang menarik menurut saya dan juga penting, di mana harus ada mungkin entah itu perubahan atau apa, pemikiran bersama, di mana ketika semua orang bebas dalam bersosial media, bebas menggunakan sosial media miliknya, bebas sebagai produsen pemberitaan, pembuat berita, ataupun itu bukan hanya konsumen saja ya, sekarang siapapun bisa memproduksi berita tersebut. Jadi harus ada yang mengkerangkai ini. Jadi bukan hanya bagi media-media yang secara resmi atau legal seperti televisi, radio, ataupun media-media cetak lainnya, tetapi juga harus mulai terfikir mungkin ya dengan media-media sosial yang sudah masif digunakan. Apalagi ketika di tengah pandemi ini trennya makin naik kan, Mas Soleh? Makanya sekarang ini kami dari teman-teman terutama di DPRD lagi coba diskusi-diskusi termasuk dengan Komisi Penyiaran Pusat, kemarin kita diskusi ke depan ini, kan sekarang ini semua orang bisa jadi produser ya, bisa jadi artisnya, Betul. terus semuanya kan bisa dilakukan sendiri sekarang ini. Tentu di saat itu semua bisa dilakukan sendiri, belum tentu semua memiliki pemahaman yang sama Ya, ya. soal apa, soal masalah konten ataupun juga soal masalah etika dan sebagainya. Begitu ada masalah baru, misalnya ada penyesalan, ya Yes, kan, yes, atau minta yes, yes. maaf, Betul, betul, itu betul. sudah kadang menjadi masalah hukum, kan gitu. Betul, betul. Sehingga ini kejar mengejar antara di satu sisi tingkat kemajuan teknologi yang begitu cepat Betul. dan tingkat kreativitas anak-anak kita yang begitu luar biasa. Di satu sisi yang lain kita juga perlu nilai-nilai ini juga masuk ke mereka gitu. Nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya ini masuk sehingga bukan hanya mengejar viral tadi itu, Ya, ya. tapi juga ada nilai yang masuk karena rata-rata itu kan anak-anak kita, anak-anak muda yang melihat itu sekarang. Jadi jangan sampai itu malah menjadi contoh hal-hal yang negatif itu, malah Betul. lihatnya di YouTube, ya kan? Karena orang tua semuanya sekarang lagi mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Dan yang paling menurut saya sekarang ini menjadi budaya baru, kalau ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak itu dalam sehari-hari memperlakukan anak kecil atau anak-anaknya, itu kalau nangis dibuka YouTube. Ya, itu Nah, ini menurut orang tua itu cara termudah untuk menenangkan anak-anak betul. zaman Itu now. cara termudah untuk biar nangisnya berhenti. Iya, iya. Gitu loh. Padahal pada saat kita mendampingi itu sih no problem. Tapi begitu konten yang dilihat itu sudah berganti, Ya, itu kan menjadi acak. betul. Nah, kita sudah tidak bisa melihat lagi kalau pas misalnya kita lagi kerja ataupun misalnya kita mungkin istirahat ya, Iya, itu iya, iya. hal semacam ini kan mesin yang bekerja gitu. Sehingga Betul. eh, ini kejar-kejaran memang antara satu sisi konten dengan ada satu nilai budaya, etika dan sebagainya dengan satu konten yang memang bergerak eh, berdasarkan naluri ataupun pasar yang memang meminta itu kadang. Betul, betul, betul. Kadang kan netizen kan minta, oh, Ya, ya. coba gini dong kan gitulah. Ini yang Sebenarnya, ya, ya. Dan yang membuat jadi viral itu sendiri, tantangan itu. ya, dan juga yang membuat viral itu sendiri kan juga netizen kan, viewers kan. Betul, Berarti itu kan betul. Iya, disukai oleh publik begitu loh, secara garis besarnya iya, kan, Mas Soleh. Iya, iya, lalu betul, sebenarnya betul. menurut Iya. menurut Mas Soleh sendiri, siapakah yang tepat menjadi kontrol sistem mungkin ya untuk saat ini? Jika itu semua belum diwadahi, jika itu semua belum bisa dikerangkai dalam sebuah hukum atau apapun itu istilahnya, Iya. siapa atau apa yang seharusnya menjadi kontrol sistem kita saat ini? Sementara ini kan baru kontrol sosial ya, di saat Mhm. ternyata itu dianggap menjadi negatif, sehingga
netizen pula yang Menilai. melaporkan itu, menilai itu, sehingga ini yang menghujat pun kan sekarang netizen juga. Luar Begitu biasa ini ya. dianggap negatif, iya Netizen kan? maha benar. Jadi makanya, jadi kadang kalau kita melihat beberapa YouTube dari YouTuber ya, misalnya ada tantangan begini, netizen juga yang minta Ya. tantangan begini. Kadang karena ingin memuaskan dari keinginan salah satu dari netizen itu, sehingga kan membuatlah konten-konten semacam itu yang terkadang itu juga menjadi kontra. Tidak semua orang tuh setuju terhadap apa yang dibuat. Betul. Nah ini yang selama ini memang ada satu perdebatan, ya udah undang-undang ITE aja yang menjadi kontrol misalnya gitu, karena di situ diatur. Atau masyarakat kan juga tidak semuanya pro, nanti begitu yang kontra pasti akan memberikan masukan ataupun juga tanda kutip hujatan misalnya gitu kan. Tapi kan itu sudah keburu jelek misalnya gitu. Sudah keburu viral negatifnya udah kemana-mana. Ini yang menurut saya perlu menjadi pemikiran dan diskusi semua pihak, baik itu DPR RI, baik itu pemerintah pusat. Ini enaknya seperti apa sih ke depan ini, sehingga memang benar orang bikin konten positif itu tidak viral. Betul. Ataupun kalaupun viral itu hanya satu dari sekian kan gitu kan, yang bagus. Ya, ataupun kalau itu memang harus dari seseorang yang memang sudah terkenal ya. Ya, dia punya nama. betul. Tapi kalau yang masih mencari nama kan rata-rata viral dulu, baru nanti melalui misalnya ya kita melihat betul, kita melihat misalnya baru-baru ini ada pemberitaan misalnya ya terhadap sesuatu video dan lain-lain, itu ternyata alasannya kan ingin supaya akun dia viral, followernya banyak kan, jadi followernya pengen banyak kan, jadi naif itu. Betul. Hanya untuk mengejar followernya banyak, betul. viral, tapi terus akhirnya kan jadi ngawur gitu. Betul. Dan nah itu ini yang sudah tidak menurut saya perlu untuk dilakukan. Dan itulah memang yang terjadi saat ini. Dan jika ini dikaitkan dengan nama freedom of speech, itu gimana, Mas Soleh? Mereka berkata semua bisa bebas, posting. Kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.